Cinta, kadang gue gak bisa mendefinisikan cinta itu apa ya. Yang jelas buat gue cinta itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa gue kasih alasan yang logis. Ketika orang jatuh cinta berarti di sana adalah masa-masa di mana dia sudah di luar logikanya. Makanya ada istilah kalau cinta itu tak ada logika tuh bener gitu. Seperti yang gue alamin saat ini. Gue lagi jatuh cinta sama someone, which is dia adalah seorang yang katakanlah bisa dibilang dia itu gue udah kenal lama. Dan jujur ketemu sama dia yang pernah 4 tahun yang lalu sekali aja. Cuma selama perjalanannya itu dia emang penuh liku-liku gitu kan. Pokoknya guenya cuek banget, dan at the end justru gue sekarang malah jatuh cinta sama orang ini. Ya itulah cinta gitu kan. Ya udahlah, gue gak akan ngepas ini dulu ya. Cuma sekedar intro doang gitu. Oh ya guys, malam hari ini gue spesial banget bikin konten malam hari ya. Karena awalnya emang gue gak niat buat bikin konten gitu kan hari ini. Because tadi gue habis ada something, calling with someone gitu kan. Who is your someone, Kim? Adalah, gak usah kepo lah ya. Tenang aja, masih seputar pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Oke? Kali ini gue mau menceritakan pengalaman lucu gue ketika gue zaman dulu lagi tinggal di sebuah mes. Zaman-zamannya gue mau ke Korea Selatan. Kalian tahu nggak kalau gue pernah ke sana? Belum tahu ya. Subscriber gue yang baru mungkin belum tahu ya. Pokoknya scroll ke bawah aja, adalah di sana video gue yang menceritakan tentang seseorang dengan dia ketika zaman-zaman di mes waktu mau ke Korea gitu. Adalah videonya. Tapi kali ini gue nggak akan ngebahas dengan dia. Karena ketika di mes itu lumayan lama gue di sana, hampir 1 bulan 2 bulanan kalau nggak salah gue belajar bahasa Korea. Dan ada satu kejadian unik sampai sekarang gue masih inget banget. Dan ini mungkin kali ini baru gue keingetan buat gue ceritakan ke kalian gitu. Gue ngegrepe orang. Wow, Kim, lu yakin lu bisa grepe dia? Yakin banget guys. Sampai gue mikir, gue kok berani banget ya waktu itu. Ya, tapi emang gue berhasil. Gimana sih guys? Coba bayangin misalnya emang gue udah berhasil, berarti I did it and I proud of me gitu. Kalau apa kan gue narsis sedikit kan ya. Karena emang kejadiannya lucu banget. Jadi gini, langsung aja ya. Gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman. Oke? Mari kita mulai. Jadi waktu itu di mesan gue ini nih, kalau misalnya kalian pernah ikutin gue dari sejak dulu banget, gue pernah menceritakan kalau gue pernah do something sama 2 orang cowok di mes itu adalah ya teman sesama pelatihan juga, orang seberang sana. Yang salah satunya kalau nggak salah itu dia mantan seorang pelaut. Dan gue berhasil do something sama dia. Dan gue sekarang nggak akan ngebahas masalah dia karena udah pernah gue ceritakan sebelumnya di video gue sebelumnya kan. Pokoknya scroll aja ke bawah kalau misalnya emang kalian penasaran gitu. Kali ini kayak gini ceritanya. Gue kan emang jarang pulang. Abang jarang pulang. Gue tuh paling anti yang namanya pulang-pulangan gitu. Jadi zaman gue sekolah, gue terbiasa dari zaman muda, remaja, teenagers tuh udah terbiasa kayak gue tuh jauh dari yang namanya rumah gitu. Makanya ketika pelatihan bahasa Korea pun juga gue putusin buat fokus. Dan paling anti yang namanya homie itu kayaknya enggak banget di kamus gue gitu. Makanya gue putusin buat ya sudahlah, gue akhirnya mendingan gue di sini aja gitu. Malam hari itu kebetulan nih si temen semes gue ini, yang satu kan ada yang pulang ke Tangerang, ada saudaranya. Terus yang 3-nya ini tuh memang ada beberapa saudaranya, ada yang di Cipayung Jakarta Timur, ada yang ke temennya yang daerah Bekasi mana gitu lah, pokoknya adalah ya. Dan finally just me kan di mes itu kan, secara gue sendirian aja ya, gue nggak mau lah ya bete gitu kan. So akhirnya gue pun main ke mes sebelah. Dan mes sebelah ini adalah katakanlah dia senior gitu. Kok bisa senior sih? Jadi gini, sistem pelatihannya itu adalah misalnya nih gue masuk bulan sekarang November ya. Nah,
mereka ini lebih dulu masuk, misalnya bulan Agustus, bulan Oktober, September, jadi mereka tuh lebih duluan, makanya gue bilang senior. Dan karena dia itu kategorinya senior, kita hanya sekedarnya aja kayak say hi gitu kan. Adalah satu cowok yang gue tuh suka gitu, karena dia tuh apa ya, kayak cowok-cowok Thailand gitu. Gimana sih, waktu itu emang zaman gue lagi kayak meletek-meleteknya kali ya, waktu mau ke Korea itu. Ganteng, putih, terus badannya juga keren. Gue nggak tahu dia nge-gym atau enggak, tapi dia sering banget gue ngelihat kalau dia shirtless itu, kayak gue tuh kayak bener-bener penasaran gitu sama dia. Ya namanya mata pelangi, gue nggak bisa bohong ya, ketika melihat yang bening-bening aja, ngelihat yang ganteng-ganteng dikit aja, udah pasti gue bakalan tergiur gitu. Seperti halnya sama si cowok ini, itu yang gue alamin saat itu. Ya sudah tuh, karena gue sendirian, gue pun langsung nimbrung sama mereka. Karena emang dasarnya gue ini suka nimbrung-nimbrung gitu orangnya ya, meskipun gue introvert, but mesti dicatat ya, ketika ada kesempatan emas kayak gitu, gue nggak akan mengurung diri gitu. Biasanya gue kan memecahkan suasana gitu. Meskipun gue introvert, tetap aja gue bisa aja gue menjadi extrovert yang mendadak serba bisa gitu lah. Pokoknya begitulah gitu. Gue nimbrung lah ke sana, ngobrol sama mereka gitu kan. Adalah sekitar 4 orang, jadi sama gue 5 orang. Sebelah gue ini tuh semuanya senior yang udah pernah pelatihan sebelumnya gitu kan, sebelum gue. Udah kayak gitu ya, ngobrol-ngobrol kayak gitu kan, kita bercanda-bercanda kayak gitu. Dan kebetulan si cowok ini tuh ada gitu, panggil aja namanya Jody ya, biar gampang gitu kan. Si Jody ini dia asli orang Jakarta, terus dia ini emang jarang pulang juga, sama gitu. Zamannya dia ketika dulu pelatihan pun juga sama gitu kan, sampai pada akhirnya dia pun stay di sana karena masih ingin memantapkan diri biar makin mantap bahasa Koreanya gitu. Ya sudah, kita ngobrol, kita seru-seruan gitu kan, pokoknya ya seru lah gitu. Karena waktu itu bertepatan malam minggu ya guys, makanya teman-teman yang semesan gue juga pada pergi mencar kemana-kemana, tinggal gue seorang diri yang gak pulang gitu kan. Jadi gue sama mereka gabung gitu. Kebetulan malam minggu itu tuh emang merekanya gak kemana-mana juga, jadi hanya stay di mesan gitu. Ngobrol lah biasa, awalnya tuh kayak ya biasa aja ngobrol, gimana sih cowok sama cowok gitu kan. Cuman ya gue karena ada target ketika gue ngasih Jody ini tuh makin ser-seran gitu loh. Gimana sih, oh my god, coba aja gue bisa do something sama dia gitu kan. Tapi kayaknya gak mungkin juga gitu. So gue baru sekarang aja nimbrung se-intens ini, karena emang sebelum-sebelumnya gak pernah. Karena gue selalu kayak apa ya, menjaga jarak ya, soalnya kan emang bukan teman seangkatan. Jadi buat gue tuh kayak gue nggak bisa selalu luasa sama temen gue semesan gitu maksudnya. Ya udah ngobrol sampai begadang, kita ngemil, terus ngerokok, minum, pokoknya seru-seruan lah gitu. Karena malam minggu itu emang kita nggak ada kerjaan. Pas jam 2 lewat tuh kita ketiduran, biasalah udah ngantuk lah ya jam segitu, tidur tuh. Ya gue juga putusin buat nginep di sana. Kebetulan nih, pas tidur itu kesempatan emas buat gue. Kenapa? Si Jody ini tidurnya samping gue banget. Jadi gini, mesnya itu kan 3 petak ya, depan, tengah, belakang gitu. Waktu malam hari itu kita tidur di belakang, di ruang kedua, karena emang depan ini gak dipakai buat tidur, dipakai buat belajar gitu. Tidur di belakang. Dan waktu itu sih gue sebenarnya gue udah mengkonsepkan diri ya, kalau gue pengen banget tidur di sampingnya dia, gimana caranya, entah bagaimanapun itu. Untungnya semesta tuh mendukung gitu. Dia tanpa gue duga-duga malah nyelip di tempat samping gue banget gitu. Gue samping tembok nih, gue, si Jody, teman gue satu lagi kan sama gitu kan, jadi berlima kayak gitulah pokoknya. Jadi intinya gue itu seneng banget tuh, bener-bener kayak waduh, deg-degan nih, gue kayaknya gak bakal bisa tidur nih gitu, sampai gak bisa tidur beneran gitu, karena emang gue ngebayang-bayang dia mulu. Apalagi waktu itu kondisinya kita semua tidur dalam keadaan tanpa menggunakan ini. Asal kalian tahu ya, gue tuh paling pinter membaca situasi. Kebanyakan cowok-cowok itu ketika
kayak ngumpul gitu, biasanya yang gue alamin ya, tapi nggak tahu sih, nggak menjamin di semua cowok gitu kan, di semua tempat juga mereka kalau tidur suka tanpa kaos gitu kan. Itu pun yang gue alamin sama mereka. Dan waktu itu beberapa saat kemudian kita tidur, 4 temen gue ini udah lelap sementara gue belum, karena gue kayak masih deg gitu kan, masih deg-degan, semuanya pada telentang gitu tidurnya, dan ada yang ngorok, ada yang enggak. Dan si Yodi ini termasuk kategori yang ngorok, ganteng-ganteng ngorok ya nggak apa sih, buat gue nggak jadi masalah. Cuman gue jujur sih waktu itu kayak mandangin aja gitu kan, lihat matanya, lihat mulutnya, lihat mukanya, lihat itunya gitu, gimana ya, gue tuh penasaran gitu kan. Sampai gue sejam kemudian belum tidur juga gitu. Terus ada momen dimana waktu itu 3:30 mendekati ke jam 4 kalau nggak salah ya, semuanya udah terlelap tidur gitu kan. Gue belum tuh, gue masih gelisah aja gitu kan, kayak masih pokoknya gak bisa tidur lah gitu ya, gak bisa banget tidur. Ya udah tuh akhirnya gue pun kayak gimana gitu kan, duduk bangun tidur, duduk bangun tidur gitu aja. Tiba-tiba ada something yang membuat gue kaget guys. Ininya si Jody. Kayak gimana sih lu kalau pakai kolor terus jas kolor gitu ya, tiba-tiba ketika menjelang pagi, yang namanya cowok pasti you know lah kan kayak gimana kondisinya, ada yang sesuatu yang bangkit. Itu jelas banget. Tiba-tiba gue langsung ngehnya tuh gitu. Kata gue kan, oh my god, kayaknya dia bangkit ya, tapi dia terlelap ngorok gitu kan. Waduh, penasaran nih gue gitu kan, deg-degan banget ya gitu. Gue kayak ya gimana sih, tangan gue tuh kayak oh my god gitu kan. Gue nggak mungkin, gue nggak boleh tahan. Kim stop, Kim jangan sampai lu nekat, jangan konyol, ini bukan sesuatu hal yang lucu gitu kan. Tapi gue penasaran gitu. Itu sumpah loh, gue traveling banget guys. Sampai pada akhirnya kalau gue gak ada aksi, gue bakalan percuma sia-sia. Terus misalnya nanti keburu pagi juga gitu, daripada gue sia-sia dengan penasaran yang tidak terbayarkan. Terus akhirnya gue putusin buat memberanikan diri tuh. Gue pelan-pelan gitu kan, pakai tangan gue nih, cuman digini doang nih, gitu doang gitu tuh, diem, digini lagi, diem. Gue langsung ke step berikutnya tuh, karena dia diem aja dan tidak ada gerakan apa-apa. Gue coba gini, tapi belum digenggam banget, diem juga. Terus udah gini lagi, sampai beberapa saat kemudian gue akhirnya berani untuk menggenggam banget, dan dia biasa aja. Wow, di sana gue tertantang banget tuh guys, karena buat gue ya sudahlah, udah diem aja gitu kan. Sekarang sih gue kasarnya udah konsepnya udah nekat gitu, terserah gitulah pokoknya, penting gue nggak mau sia-sia belaka. Setelah gue berhasil menggenggamnya, akhirnya gue pelan-pelan buat gimana sih mengeluarkannya gitu, pelan-pelan banget ya. Jadi gue nggak yang gerusuk-gerusuk, nggak. Sampai pada akhirnya gue berhasil banget ngeluarin. Dan kalian tahu kayak gimana kondisinya? Oh my god, itu bangkit. Langsung mata gue traveling banget. Jujur gue kayak oh my god. Gue sekarang nih setelah dalam keadaan kayak gitu, kembali lagi ke tangan gue, langsung bergerak lagi, menggenggamnya lagi seperti dari awal, seperti dari ketika dia masih mengenakan kolor. Terus gitu lagi, dia masih diem aja. Dan finally akhirnya gue nekatin, gue beranikan diri untuk mulai karaoke. Sumpah sih jujur ya, awalnya itu emang bener-bener gak ada ekspresi, dia gak bangun, dia diem aja gitu kan. Gak tahu ya, pokoknya yang gue tahu ketika gue ngelakuin tuh karaoke, dia diem aja, tetap ngorok gitu kan, tetap tidur terlelap. Tapi gue enjoy. Yang awalnya cuma pelan-pelan, gue pun langsung ya biasa aja kayak orang yang lagi di karaoke itu ya, seperti itu kan pada umumnya.
Sampai pada akhirnya kok ketika gue mau mendekati beberapa saat kemudian, dia bergerak tuh badannya. Gue panik dong gitu. Gue panik, dia kebangun, langsung tuh dia kayak linglung gitu. Terus dia ngelihat gue di dekat ininya gitu ya. Setelah kayak gitu, gue cuman, dia kembali tidur, dia diem aja, kayak yang nggak sadar diri, kayak yang bener-bener bingung mungkin gitu ya. Aduh, celaka gue gitu kan, celaka nih gue gitu. Setelah kayak gitu, ya udah, gue akhirnya tidur dengan rasa kayak malu dan bersalah. Tiba-tiba ketika gue tidur, dianya tuh kayak berbisik gitu, kamu bisa ngapain, katanya gitu kan. Udah dong, kena skakmat gue kayak gitu guys. Gue langsung sorry ya tadi, sorry gue bilang gitu kan. Pokoknya gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ketangkep basah gitu kan. Bisa ngapain, katanya. Gue takut banget guys, sumpah. Sorry ya, sorry gue bilang gitu kan. Pokoknya gue nggak mau ada something yang nggak enak nantinya bakal gue masalah gitu kan, nggak mau. Gue pikir dia bakal marah. Tiba-tiba setelah gue bilang sorry gitu, dia bilang gini, coba tanggung, lanjutin. Iya langsung dong, ketika dia bilang gitu gue langsung kayak, hah? Serius? Gue bilang gitu kan. Iya, katanya. Ya udah, gue gercep tuh, gue lanjutin karaoke sampai tuntas. Setelah yang kedua kalinya gue karaoke itu emang ketuntasnya tuh emang gak lama guys. Terus gue tuntas kayak gitu kan, berhasil, dia kelar, gue pun berhasil dapetinnya gitu. Setelah kelar ya udah, gue kembali ke mes gue karena udah pagi juga, udah subuh juga kan. Setelah kayak gitu ya, gue sama dia ya akrab sih. Gue nggak tahu dia cowok pelangi atau bukan ya. Yang jelas setelah kejadian itu gue sama dia deketnya itu jadi bukan jadi kayak something yang kayak jaga jarak, karena malah makin deket lah gitu. Itu sih yang gue alamin guys. Pokoknya Jody, I'm happy banget malam hari itu. Thank you so much ya. Sekarang gue nggak tahu di mana karena waktu itu pun juga dia ke Korea duluan berangkatnya. Pokoknya gue udah lose contact. Intinya gue bahagia banget malam hari itu. Dini hari itu ya bisa do something sama lo. Oke guys, thank you for watching. Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Gue pamit dulu, and see you next time.